Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mice akan bawain alur cerita film yang berjudul Lock In. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. E-S-A-R-I. E-S-A-R. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang suster cantik bernama Kenzie. Dia mendapatkan tugas untuk merawat pasien baru yang katanya korban kecelakaan. Namanya adalah Katie. Dia mengalami sindrom yang dinamakan sindrom lock-in, yang dimana secara medis sebenarnya dia masih hidup, namun dia tidak bisa memberikan respon sama sekali. Bahkan untuk sekedar mengedipkan atau menggerakkan mata saja itu tidak bisa. Well, I'm out of a job if there isn't. Kenzie lalu menemui Lina, si menantu, untuk menjelaskan tentang keadaan Katie. Conscious, she'd be able to communicate with her. Well, it means she's in a vegetative state. If she's in there, tell me about her. You know, it takes an act of faith. A hit and run. They're not sure. Catherine's your adoptive mum. And when Mum died, she became my legal glamorous and famous to me. Scene pun kemudian flashback ke 13 tahun sebelumnya. Jadi ceritanya Katie ini adalah ibu tiri. Maksudnya ibu angkat sekaligus ibu mertua Lina. Intinya setelah kedua orang tua Lina meninggal, dia diurus oleh Katie. Katie juga memiliki seorang anak tiri dari suaminya bernama Jamie, seorang anak laki-laki yang sering mengalami kejang tanpa sebab. Walaupun begitu, mereka semua tetap hidup bahagia. Sampai akhirnya suami Katie pergi ke dunia anime dan semua hartanya jatuh ke tangan Jamie. Aren't we supposed to grab his tongue? Unless you want to lose a finger. If it lasts more than 5 minutes, we'll call an ambulance. False alarm. Jamie's feeling better today, and he's never seen your show. Any sort of life for myself. We're gonna get through this together, okay? You're safe here. What was she like? My mum, anyway. I'll teach you if you like. I remember my dad. Catherine got rid of the photos. Got each other now. Beberapa tahun kemudian, Jamie dan Lina saling jatuh cinta sehingga mereka memutuskan untuk menikah. Otomatis, Katie pun langsung waspada karena kalau Jamie meninggoy, warisan itu bakalan jatuh ke tangan Lina. Mengingat kondisi fisik Jamie yang lemah bisa membuat Jamie berpulang kapan saja. She was nice to you before we got engaged, and suddenly, not us, definitely not me. Will you stop it? Di hari pernikahannya, Jamie kembali mengalami kejang-kejang. Beruntungnya ada Robert, dokter pribadi Jamie yang dengan cepat menanganinya. All the games with the strict proviso specialist. The ideas above your station. Neither of you know what it's like. We understand, Jamie. I'm so sorry this has happened. Jamie was always ill. Sehari-hari, hidup Lina dipenuhi dengan mengurus Jamie dan rutin memberikannya obat. Lina bahkan menyediakan bel agar Jamie bisa memanggil Lina kapan saja dia membutuhkan bantuan. Ibaratnya, Lina ini udah kayak room service 24 jam. You've got to get off these pain meds, Jamie. It'll cool the inflammation. We should get married. Say that you won't. When you're going for a swim. Worse.
I don't want you wearing yourself out waiting on him, huh? I can make it in without the bloody bell ringing. Don't know. Where would I go? Can't I? Suatu hari, penyakit Jamie kambuh lagi sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit. Oh, he seems to be doing much better. Kenzie sempat protes kepada Dr. Robert karena menurutnya dosis obat Jamie terlalu tinggi. Mendengar pernyataan Kenzie, Robert pun tidak terima dan merasa direndahkan di depan pasiennya. Dia pun menyuruh Kenzie untuk diam dan tidak ikut campur karena Jamie adalah pasiennya. Someone who appears to have problems. Especially in front of a patient and his family. Show some respect. Keesokan paginya, Lina yang mulai lelah curhat kepada Robert. Akhir-akhir ini, dia merasa terkekang dan hidupnya sekarang hanya untuk mengurus suaminya saja. Robert pun mengatakan bahwa wajar jika Lina mengalami depresot saat mengurus orang sakit. Robert pun akhirnya menyarankan agar Lina sedikit beristirahat dan bersenang-senang. Can't remember. Hot. Let your hair down. Be the mamba. The mamba. Friend. To them, Lina. Keesokan paginya, Robert melihat Lina yang kakinya terluka. Dia pun langsung berinisiatif untuk menawarkan bantuan. Namun ternyata pertemuan mereka itu dipantau oleh Katie dari kejauhan. Let me help you. Look at you, you're hobby. Lena. I'm okay. Sesampainya di rumah, Katie pun langsung marah kepada Lina. Katie juga mulai membahas tentang kepemilikan rumah dan warisan almarhum suaminya. Servant. And you offered me the crumbs from my own table. Hari berganti hari, hubungan Lina dan Robert ini semakin dekat. Setiap paginya, mereka selalu bermain tenis dan ditonton oleh Jamie. Get it. Oh my God! I'm glad you called, Lina. Malam harinya, Lina mengajak Robert ketemuan di warkop malam. Saat akan pulang, hujan lebat turun sehingga Robert pun berinisiatif mengantarkan Lina pulang. Dan ya, karena cuacanya juga mendukung, mereka berdua pun memutuskan untuk bercocok tanam di balik semak-semak. Beberapa hari kemudian, Katie berencana mengundang Robert ke pesta ulang tahunnya. Dia meminta Lina untuk mengenakan dress sexy dan memainkan piano untuknya. Seakan-akan Katie ini sengaja mengetes teorinya. Dan benar saja, Robert benar-benar terpesona saat melihat Lina memainkan piano dengan dress sexy-nya. Happy birthday, dear Cat. It was no trouble. That's yours. Only a small. Saat Lina membawa kue ulang tahun, Robert menyelipkan surat di belakang dress Lina. Namun, suasana malam itu menjadi rusak saat Katie mulai membahas tentang jasa-jasanya yang telah mengeluarkan banyak uang untuk mengurus Lina dari kecil. Ya, istilahnya Katie pamrih pengen dapat balasan atas jasa-jasanya. Lina yang kesal sekaligus ilfeel akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. To America, she stopped making any effort. And jealousy. Sadly, not at last. If she told you that, she lied. She was a million times a woman you'll ever be on school holidays. But took you to Disneyland with me. You hated that school. She hasn't spent the last 10 years crawling around. Using you. This is my house now. Mine and Jamie's. Ever since she got here, all she ever wanted was your love. Setelah membaca surat yang isinya janji-janji manis kayak pejabat Konoha lagi kampanye, Lina dan Robert pun kembali mabar Push Rank Part 2 di gubuk.
Keesokan paginya, Katie mempergoki mobil Robert yang terparkir semalaman di sana. Saat akan mendekat, beruntungnya bel Jamie berbunyi sehingga Katie pun buru-buru pulang. Where are you today when I... Sesampainya di rumah, Lina pun langsung diinterogasi oleh Jamie. Jamie menanyakan kemanakah Lina pergi semalaman. Dengan jurus andalannya, Lina pun mulai mengeluarkan 1001 jurus manipulatifnya dengan mengatakan bahwa dia sudah muak hidup seperti ini. Dia merasa terkekang dan tidak bisa hidup bebas karena mengurus Jamie yang sakit-sakitan. Locked in. I've protected you from what goes on out there in a world. You'd have been there, you would have heard her screams. But no, that's what happens when you leave people, you know. I only want you. Lina, if that got out, I would lose my practice and very probably... Setelah itu, Lina pun pergi dan menemui Robert untuk mabar pusreng lagi. Kali ini, Lina meminta Robert menghabisi Jamie agar dirinya bisa bebas dari belenggu suaminya. Dan tentu saja biar mereka berdua bisa mabar pusreng sepuasnya. Robert yang habis dikasih jatah tentu saja tidak bisa menolak permintaan Lina. Keesokan paginya, tiba-tiba Jamie mengajak Lina untuk pergi piknik. Robert baru saja memberikan obat baru sehingga tubuh Jamie terasa lebih segar. Lina yang sadar bahwa ini adalah bagian dari rencana langsung mengiyakan permintaan Jamie. Mengingat Jamie yang tidak bisa berenang dan kondisi tubuhnya yang tidak fit, ini merupakan rencana yang sangat sempurna. Mereka bertiga kemudian naik kapal kecil untuk menyeberang ke pulau. Exciting, no? In the bloody island. Di tengah-tengah danau, Robert melihat dua pekerja yang sedang menebang kayu. Dia pun melambai-lambaikan tangannya dan berakting seolah-olah menjatuhkan dayungnya. Kemudian dia sengaja menggoyang-goyangkan perahu untuk meraih dayungnya dan alhasil perahu itu pun terbalik. Lina yang panik masih berusaha menyelamatkan Jamie. Namun Robert dengan sengaja menarik kaki Jamie hingga dia tenggelam. Para pekerja berusaha menolong mereka, namun sayangnya Jamie tidak terselamatkan. Semenjak kejadian itu, Lina pun terus dihantui perasaan bersalah. Sementara Robert menjadi semakin berani mengajak Lina bercocok tanam bahkan di rumah almarhum Jamie. Suatu hari, Robert meminta Lina menjual rumahnya. Lina pun menolak karena dia sudah berjanji kepada Jamie untuk tidak menjual rumah tersebut. Robert mengeluarkan buku diari Lina yang berisikan amarah dan keinginan Lina untuk menghabisi Jamie. Robert pun mengancam akan menyerahkan buku tersebut kepada polisi jika Lina menolaknya. Lina yang panik bergegas lari pulang ke rumah. I won't do it. Bile. You may think you're a good person, like... I held on to him. Yes, but how tightly? Di
Dia mencari Katie di mana-mana namun tidak menemukannya. Saat mencari di luar, Lina melihat Katie yang sedang bercocok tanam di dalam mobil Robert. Ternyata selama ini Robert juga mabar pusreng dengan Katie. Pantesan aja Katie selalu cemburu kalau ngelihat Robert dan Lina lagi berduaan. Lina yang merasa tertipu dan sakit hati akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Saat akan kabur, Katie dan Robert sempat menghalanginya. Dan ya, setelah itu adegan kejar-kejaran dan adu mekanik pun tidak bisa terhindarkan. Why help? Lina, come out and we can... Walaupun sempat terjatuh dari tangga, Lina berhasil keluar dari rumah. Sialnya, di luar Robert sudah siap mengejar Lina dengan mobilnya. I know you're not telling me everything, Lina. Make sure that she's not left alone. Scene pun kembali ke masa sekarang. Sebuah mujizat terjadi yang dimana Katie bisa memberikan respon dengan menggerakkan matanya. Tanpa basa-basi, Kenzie pun langsung mengambil papan huruf alfabet agar mereka bisa berkomunikasi. Tak butuh waktu lama bagi Kenzie untuk menerjemahkan apa yang ingin Katie katakan, bahwa ada seseorang yang ingin membunuhnya. Melihat hal itu, Lina pun panik dan langsung melaporkan Robert tentang perkembangan Katie. Robert pun jadi ikutan panik karena jika sampai polisi tahu, maka mereka berdua akan masuk penjara. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk membawa pulang Katie dan menghabisinya. I know. So we have to work together on it. Before she can talk to the police. People with locked-in syndrome. Sesampainya di rumah, Robert langsung meracik obat untuk dimasukkan ke dalam tubuh Katie. The police report, whatever she told that nurse, she was confused. They won't believe us. Doesn't matter. Sementara itu, Lina membaca pesan dari Kenzie yang mengatakan bahwa orang yang sebenarnya ingin menghabisi Lina bukanlah Katie melainkan Robert. I'm worried about the dents in the car. Hurry! She blames herself for everything. Ternyata saat aksi kejar-kejaran, Katie tidak tega membidik Lina dan mengurungkan niatnya. Dia mengganti targetnya dan menembak mobil Robert. Katie menyelamatkan hidup Lina walaupun dia berujung menjadi korban. We've still got the diary. I'll tell everyone the truth. You tried to save my life. What are you doing? Let me do it. The cannula.
Saat Robert selesai meracik obatnya, Lina meminta agar dirinya saja yang melakukannya. Alih-alih menyerang Katie, Lina langsung menusukkan jarum tersebut ke leher Robert. Robert pun tertawa karena dosis tersebut tidak akan mampu melenyapkannya. Saat Robert hendak mengakhiri Katie, Lina yang melihat adanya kesempatan langsung menusuk Robert. Dan dengan itu, film pun tamat. Lagi dan lagi, film plot twist janda yang menggunakan skill mabar pusrengnya untuk menghabisi suaminya demi bisa bercocok tanam dengan pria lain. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye guys.